Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Makanan dan Minuman. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Hilda Wulan Suciatri dengan NIM 111900935. Selanjutnya ada Indri Gusti Rahayu, yang selanjutnya Salma Ratnadila, selanjutnya ada Safira Azahra, dan yang terakhir ada Suci Amalia Ayunisa. Belakang, penjualan merupakan salah satu komponen yang penting dalam operasional sebuah perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Dalam kegiatan penjualan, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya, penggunaan menggunakan komputer akan memudahkan dalam pengolahan data juga pencatatan rincian penjualan yang ada. Tetapi, tidak semua perusahaan yang ada di ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah maju ini sudah memiliki sistem yang terkomputerisasi dengan baik, atau bahkan masih dengan menggunakan sistem manual, dengan mencatat atau mengolah data sendiri dan menaruhnya di dalam arsip. Rumah Makan Dapur Muara Kenari merupakan salah satu contoh usaha yang bergerak dalam penjualan makanan dan minuman, yang sudah menerapkan penggunaan sistem terkomputerisasi dengan melakukan pengolahan dan pencatatan data menggunakan software komputer dan juga secara manual. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan tugas analisa perancangan sistem informasi akuntansi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui prosedur kerja dari sistem penjualan makanan dan minuman di rumah makan. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dari sistem penjualan makanan dan minuman di rumah makan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berupa sistem usulan, yaitu sistem yang berbentuk website untuk mempermudah memasukkan data-data yang terjadi selama proses penjualan makanan dan minuman. Tujuan dari penulisan laporan tugas analisa perancangan sistem informasi akuntansi ini adalah untuk memenuhi kelulusan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi program Diploma 3, program studi sistem informasi akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Bogor. Ini ada metode penelitian, di sini ada dua. Yang pertama ada observasi. Observasi sebagai suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan lingkungan individu yang sedang diamati. Dalam penelitian pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan pada rumah makan Dapur Muara Kenari, Pelabuhan Ratu Sukabumi, seperti proses transaksi penjualan tunai dan mempelajari catatan dokumentasi sebagai pendukung data. Melalui observasi tersebut, penulis mendapatkan data-data berupa pencatatan keluar masuknya kas. Yang kedua, ada studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang landasan teori dari penelitian ini yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan cara membaca literatur-literatur yang sesuai dan mendukung sumber dari buku-buku dan jurnal. Teori yang dipelajari berkaitan dengan sistem informasi, analisa dan perancangan sistem informasi, lalu pengembangan software yang berkaitan dengan konsep dasar penjualan rumah makan. Selanjutnya, ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan yang itu, pertama, membuat sistem untuk prosedur pemesanan, yang kedua, membuat sistem untuk prosedur pembayaran, yang ketiga adalah membuat sistem untuk prosedur pembuatan laporan. Selanjutnya ada konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Menurut Sutabri, sistem adalah terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur yang berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem atau komponen. Sistem terdiri dari sejumlah
komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Yang kedua, ada batasan sistem atau boundary, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar dinamakan dengan batasan sistem. Yang ketiga, ada lingkungan luar sistem atau environment. Apapun yang berada di luar batas dari sistem dan mempengaruhi sistem tersebut dinamakan dengan lingkungan luar sistem. Yang keempat, ada penghubung sistem atau interface. Media penghubung diperlukan untuk mengalirkan sumber-sumber daya dari submenu sistem ke subsistem lainnya. Yang kelima, masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan masukan sistem input, dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. Yang keenam, ada keluaran sistem atau output. Hasil dari energi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dinamakan dengan keluaran sistem atau output. Yang ketujuh, ada pengolahan sistem atau proses. Untuk mengolah masukan menjadi keluaran diperlukan suatu pengolah yang dinamakan dengan pengolah sistem. Yang terakhir, yang kedelapan, ada sasaran sistem atau objektif. Sistem pasti memiliki tujuan atau sasaran yang sangat menentukan input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Selanjutnya ada konsep dasar program. Pengertian program menurut Agustin. Program adalah kata atau pernyataan kombinasi disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya untuk konsep dasar program akan dilanjutkan oleh teman saya, Indri. Perkenalkan, nama saya Indri Gusti Rahayu dengan NIM 111900700. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar program. Di sini ada beberapa konsep dasar program, yaitu ada database MySQL, website, intranet, Adobe Dreamweaver, SAM, dan PHP. Yang pertama, database MySQL. Dalam jurnal Ayu dan Permatasari pada tahun 2018, MySQL ini adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. Nah, sistem database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multi-thread, multi-user, dan SQL Database Management System atau biasa disingkat DBMS. Selanjutnya, ada website. Nah, dalam jurnal Gisela tahun 2016, website ini pada dasarnya adalah kepanjangan dari World Wide Web atau biasa disingkat dengan www. Informasi www ini disimpan pada web server untuk dapat diakses dari jaringan browser terlebih dahulu, seperti Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Selanjutnya ada intranet. Dalam jurnal Gisela tahun 2016 menyatakan, dilihat dari sudut teknisnya, intranet didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet dan www, World Wide Web, di dalam sebuah jaringan komputer LAN. Nah, seringkali LAN ini digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk pemakaian sumber daya bersama, research, baik hardware maupun software, serta sarana untuk saling bertukar informasi. Selanjutnya ada Adobe Dreamweaver. Nah, Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver ini digunakan dalam membuat dan mendesain web. Dreamweaver juga menambah fleksibilitas dengan bahasa pemrograman web lainnya dan dapat berintegrasi pada beberapa perangkat lunak lainnya. Dan tidak salah jika Adobe Dreamweaver ini menjadi pilihan utama bagi para web designer amatir maupun expert. Selanjutnya yaitu SAM. Nah, masih tetap di dalam jurnal Gisela tahun 2016 menyampaikan bahwa SAM berperan sebagai server web pada komputer lokal. SAM juga dapat disebut sebuah channel server virtual.
yang dapat membantu melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan internet. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, Scrum ini bukan sebuah kalimat, namun merupakan sebuah singkatan, di mana di sini X-nya berarti program ini dapat dijalankan di berbagai platform misalnya Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Dan A-nya yaitu Apache. Apache ini merupakan aplikasi web server yang tugasnya untuk menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Selanjutnya M-nya yaitu MySQL. MySQL merupakan aplikasi database server. Pengembangnya disebut SQL atau Structured Query Language. Lalu P. P di sini adalah PHP, itu bahasa pemrograman lainnya yang serupa dan lain sebagainya. Yang terakhir ada PHP. PHP sendiri merupakan kepanjangan dari Perl Hypertext Preprocessor. Masih dalam jurnal Gisela tahun 2016 yang menyampaikan bahwa PHP merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML sekaligus bekerja di sisi server HTML Embedded Scripting, yang artinya sintaks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa, sehingga skripnya tak tampak di sisi klien. Selanjutnya ada peralatan pendukung yaitu UML, Unified Modeling Language, yang menurut Handini pada tahun 2016, jurnal Handini pada tahun 2016, UML ini adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, memspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML juga merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Nah, dalam UML ini terdapat diagram-diagram, di antaranya ada use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, deployment diagram. Nah, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu simbol activity diagram. Nah, dalam simbol activity diagram ini terdapat status awal yang artinya status awal aktivitas sistem. Nah, sebuah diagram aktivitas tentunya memiliki sebuah status awal. Yang kedua itu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu decision ini adalah asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya ada join, simbolnya seperti ini. Join ini adalah asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Lalu selanjutnya ada status akhir. Status akhir ini yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas tentunya memiliki sebuah status akhir. Nah, selanjutnya ada swimlane. Swimlane ini simbolnya bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi ada dua. Nah, swimlane itu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya ada simbol use case diagram. Dalam simbol use case diagram itu terdapat use case, di mana use case ini menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesar antar unit dengan aktor yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja. Yang kedua ada aktor. Aktor ini adalah abstraction dari orang atau sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. Lalu yang ketiga ada asosiasi dengan simbol garis tanpa panah seperti ini, di mana asosiasi ini antara aktor dan use case digambarkan dengan garis tanpa panah yang
mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya mengindikasikan data. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi antar aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka seperti ini, simbolnya beda dari yang sebelumnya. Yaitu untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem include. Lalu selanjutnya juga ada include yang merupakan use case lain atau di dalam use case lain atau recreate atau pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya adalah pemanggilan fungsi program. Yang terakhir ada extend yang merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Nah, selanjutnya ada simbol class diagram. Yang pertama itu class. Nah, di sini class itu adalah kelas pada struktur sistem. Dan yang kedua ada nama interface atau antarmuka. Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada association atau asosiasi. Itu relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Lalu selanjutnya ada directed association atau asosiasi berarah, yaitu relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi ini biasanya juga disertai dengan multiplicity. Nah, selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi ini adalah relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi. Selanjutnya ada dependensi atau kebergantungan, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Lalu yang terakhir ada agregasi atau aggregation, relasi antar kelas dengan makna semua bagian, whole part. Selanjutnya ada simbol sequence diagram. Nah, di dalam simbol sequence diagram itu terdapat entity class. Nah, entity class ini merupakan bagian dari sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun basis data. Yang kedua, boundary class. Itu berisi kumpulan kelas yang menjadi interface atau interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem seperti tampilan form entry dan form cetak. Lalu selanjutnya ada control class, yaitu suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Contohnya adalah sebuah kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai objek. Lalu selanjutnya ada message. Nah, message ini simbol untuk mengirim pesan antar kelas. Lalu ada recursive, itu menggambarkan pengiriman pesan yang dikirimkan untuk dirinya sendiri. Seperti ini simbolnya. Lalu ada activation. Nah, ini adalah untuk mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek. Nah, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivitas sebuah operasi. Nah, yang terakhir itu ada lifetime, yaitu garis titik-titik seperti ini yang terhubung dengan objek. Sepanjang lifetime terdapat activation. Selanjutnya ada simbol deployment diagram. Terdapat 3 simbol ya di dalam deployment diagram. Yang pertama itu ada komponen. Komponen ini adalah komponen-komponen yang diletakkan di dalam node untuk memastikan keberadaan posisi mereka. Seperti ini simbolnya. Yang kedua itu node berbentuk kubus seperti ini.
yang menggambarkan bagian-bagian hardware dalam sebuah sistem notasi untuk not digambarkan sebagai sebuah kubus 3 dimensi. Lalu yang terakhir itu ada sebuah association, digambarkan sebuah garis yang menghubungkan sebuah node yang mengindikasikan jalur komunikasi antara elemen-elemen hardware. Simbolnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada simbol ERD. Di sini ada entity, relasi, atribut, file, relasi optional many, relasi optional one, relasi mandatory many, relasi mandatory one. Yang pertama itu ada entity, di mana entity ini itu suatu yang nyata atau abstrak yang mempunyai karakteristik di mana kita akan menyimpan data. Selanjutnya ada relasi atau aktivitas antar entiti, yaitu hubungan alamiah yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Selanjutnya ada atribut yang berbentuk oval seperti ini simbolnya. Atribut ini itu ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tertentu. Selanjutnya ada file atau primary key pada atribut. Lalu ada relasi optional many, relasi optional one, relasi mandatory many, relasi mandatory one. Nah, ini deskripsinya hampir sama, yaitu hubungan antar entity dengan derajat kardinalitas relasi optional many, lalu yang selanjutnya ada hubungan antar entity dengan derajat kardinalitas relasi optional one yang simbolnya seperti ini. Lalu relasi optional one, relasi optional mandatory many, hubungan antar entity dengan derajat kardinalitas relasi mandatory many. Yang terakhir relasi mandatory one, hubungan antar entity dengan derajat kardinalitas relasi mandatory one. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ratnadila dengan NIM 1190521. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada logical record structure atau bisa yang disebut LRS. Menurut Simamarta dan Paryudi dalam jurnal Firdayanti dan Mahdiyati tahun 2016, logical record structure atau bisa yang disebut LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan origin key. Berikut adalah cara-cara menentukan database atau logical relationship structure berdasarkan entity relationship diagram. Yang pertama ada one-to-one. Jika relasinya 1:1, maka origin key-nya diletakkan pada salah satu dari dua entitas yang ada atau menyatukan dua entitas tersebut. Yang kedua ada one-to-many. Jika relasinya 1 ke banyak, maka origin key-nya diletakkan pada many. Yang ketiga ada many-to-many. Jika relasinya banyak ke banyak, maka dibuat file connector yang berisi dua origin key yang berasal dari kedua entitas. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan di studi kasus kami. Yang pertama ada prosedur pemesanan, di mana pada proses sistem penjualan dilakukan dengan pelanggan datang ke rumah makan, lalu akan dilayani oleh pegawai dengan mempersilahkan pelanggan untuk menempati tempat yang sudah disediakan dan memberikan buku menu untuk memesan makanan dan minuman. Pegawai akan mencatat semua pesanan pelanggan dan pesanan akan diproses oleh bagian dapur. Setelah bagian dapur selesai,
membuat pesanan, pesanan akan diantar oleh pegawai ke meja pelanggan. Pelanggan dapat membuat pesanan lagi dengan memanggil pegawai tersebut. Yang kedua, prosedur pembayaran, di mana pada proses pembayaran pelanggan dapat langsung menuju kasir. Bagian kasir akan menanyakan nomor meja pelanggan untuk mengecek dan menyesuaikan jumlah pesanan yang dipesan dan juga menghitung total harga yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Apabila semua transaksi pembayaran sudah selesai, bagian kasir akan memberikan struk nota sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga, ada prosedur laporan, di mana pada proses laporan pada akhir bulan, bagian kasir akan membuat laporan penjualan dari hasil penjualan harian yang sudah direkap. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada manajer untuk diperiksa terlebih dahulu. Apabila laporan tersebut terdapat kecacatan atau tidak sesuai, manajer akan meminta penjelasan kepada bagian kasir dan akan meminta untuk direvisi. Sedangkan jika laporan tersebut sudah sesuai, maka manajer akan menyerahkan laporan yang sudah final kepada pemilik rumah makan sebagai bukti laporan penjualan tiap bulannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram proses bisnis berjalan. Di sini terdapat ada pelanggan, pegawai, bagian dapur, kasir, dan manajer. Yang pertama ada start, dimulai dari start. Datang ke rumah makan. Setelah datang ke rumah makan, kita masuk melihat buku menu. Selanjutnya, setelah melihat menu, membuat pesanan, dan pegawai mencatat pesanan pelanggan. Lalu pegawai memberikan detail pesanan. Setelah pesanan sudah dicatat, bagian dapur membuat pesanan. Setelah itu memberikan pesanan yang sudah selesai dibuat kepada pegawai. Pegawai mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Lalu pelanggan menerima pesanan tersebut. Pelanggan bisa ingin membuat pesanan lagi. Jika ia memanggil pegawai lagi mengikuti prosedur yang awal. Jika tidak, langsung melakukan pembayaran. Pelanggan menuju kasir, melakukan pembayaran ke bagian kasir, kasir menanyakan nomor meja pada pelanggan, lalu memberikan total pesanan kepada pelanggan, menerima pembayaran dari pelanggan, lalu kasir membuat laporan penjualan dan akan diberikan kepada manajer, dan manajer menerima laporan penjualan tersebut, memeriksa laporan penjualan, lalu manajer mencetak laporan penjualan selesai. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan software, yaitu analisa kebutuhan sistem yang kami butuhkan berdasarkan dari prosedur sistem berjalan yang telah dideskripsikan sebelumnya. Maka muncul aktor yang akan terlibat secara langsung dalam proses penjualan di rumah makan Dapur Muara Kenari, yaitu ada 3 pengguna, masing-masing bagian mendapatkan akses yang berbeda-beda. Jadi 3 pengguna tersebut tidak bisa
sepenuhnya mengakses bagian pengguna yang lain. Yang pertama ada admin. Admin dapat melakukan login, mengakses semuanya, yaitu admin mengelola data user, mengelola data menu, mengelola data pelanggan, mengelola data akun, mengakses laporan penerimaan kas, transaksi pemesanan, transaksi pembayaran. Admin dapat mengakses laporan penjualan dan admin dapat mengelola jurnal. Yang kedua ada pengguna kasir, bagian kasir. Bagian kasir hanya dapat mengakses, mengelola data pelanggan, mengelola data menu, mengelola transaksi pemesanan. Kasir mengelola transaksi pembayaran. Kasir juga dapat melakukan login. Nah, yang ketiga, manajer hanya bisa mengakses, mengelola laporan penerimaan kas dan mengelola jurnal. Selanjutnya di sini ada desain use case diagram dari sistem analisa kebutuhan yang terdapat studi kasus di rumah makan Dapur Muara Kenari. Seperti ini, admin mengelola data kasir, data pelanggan, data menu. Admin bisa mengakses ke semuanya. Lalu kasir hanya terdapat beberapa bisa mengakses, dan manajer hanya dapat mengakses, mengelola laporan penerimaan kas dan mengelola jurnal. Selanjutnya di sini ada activity diagram data menu yang terdapat ada admin dan sistem. Yang pertama ada start. Kita klik menu master. Lalu setelah klik menu master, klik submenu data menu. Lalu saat klik submenu data menu, sistem akan menampilkan from data menu. Lalu sistem akan memberikan pilihan, lalu admin dapat menentukan pilihan yaitu tambah, cari, dan keluar. Jika si admin menentukan pilihan tambah, admin dapat melakukan input data menu, lalu memilih disimpan, ya atau tidak. Kalau jika iya, proses disimpan. Kalau tidak, proses batal. Admin menentukan pilihan cari. Berarti admin melakukan input kode data menu, lalu sistem memproses cari data menu dengan data valid. Jika tidak, data tidak akan ditemukan, lalu balik lagi melakukan input kode data menu. Jika iya, menampilkan data menu, lalu ubah. Jika iya, memproses perubahan data. Jika iya, proses disimpan. Jika tidak, proses batal. Jika menampilkan data menu tidak sesuai, tidak diubah, lalu dihapus. Jika iya, memproses hapus data. Jika tidak, batal, stop. Nah, jika admin menentukan pilihan keluar, maka sistem akan mengembalikan ke menu utama dan stop. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Zahra dengan nomor NIM 111908770. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram-diagram yang terdapat dalam proyek kelompok kami ini. Yang pertama terdapat Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini yang pertama terdapat
entitas pelanggan, di mana satu pelanggan akan melakukan banyak pesanan. Lalu banyaknya pesanan akan dilakukan oleh satu pelanggan. Maka kardinalitas antara kedua entitas ini adalah one to many. Lalu di setiap satu pesanan akan mempunyai banyak detail pesan, dan di dalam satu detail pesan akan memiliki banyak menu. Karena pada saat pelanggan melakukan pemesanan, akan melibatkan banyaknya menu. Lalu di setiap pemesanan akan dilakukan pembayaran, di mana dalam satu pemesanan akan dibuatkan ke dalam satu pembayaran. Selanjutnya, maka kardinalitas di antara kedua entitas ini adalah one to one. Selanjutnya, dalam setiap pembayaran akan melakukan satu jurnal. Jadi di setiap satu kali pembayaran akan dimasukkan ke dalam satu jurnal. Oleh karena itu, kardinalitasnya juga sama, one to many. Lalu dalam satu jurnal itu nantinya akan mempunyai banyak detail jurnal, yang dimana dalam satu detail jurnal itu akan memiliki banyak akun. Maka kardinalitas antara entitas jurnal dan detail jurnal adalah one to many, dan kardinalitas antara detail jurnal juga akun adalah one to many. Lalu di sini terdapat entitas user yang akan berfungsi untuk mengelola semua entitas yang ada di dalam ERD ini. Lalu selanjutnya ada diagram logical record structure atau diagram LRS. Ini bentuknya dan juga alurnya sama seperti diagram ERD tadi. Yang membedakan di sini hanyalah penentuan primary key juga foreign key, di mana dalam entitas pemesanan primary key-nya adalah nomor pesan, foreign key-nya adalah ID pelanggan, lalu di entitas pembayaran primary key-nya adalah KD bayar, lalu foreign key-nya adalah no pesan. Dalam detail pemesanan primary key-nya adalah no pesan, lalu foreign key-nya adalah KD menu, lalu di KD menu, di entitas menu, KD menu ini merupakan primary key. Lalu pada entitas jurnal, no journal adalah primary key-nya, dan no akun adalah foreign key-nya. Lalu di detail jurnal, no journal ini sama foreign key-nya, lalu pada akun, no akun adalah primary key-nya. Jadi yang membedakannya hanyalah penentuan foreign key juga primary key-nya. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan dari file yang ada di database untuk perancangan website. Berikut ini adalah file form menu yang digunakan pada perancangan sistem di rumah makan dapur Muara Kenari ini. Nah, dalam spesifikasi file menu ini terdapat nama filenya yaitu menu, akronimnya adalah menu.myd, type filenya adalah master, fungsinya sebagai tempat data menu, media filenya adalah hard disk, akses filenya yaitu random, organisasi filenya index sequential, panjang recordnya 183 byte, field key-nya KD menu, lalu software yang digunakan adalah MySQL. Ini merupakan bentuk tabel dari spesifikasi file menu, di mana elemen data yang terdapat dalam spesifikasi menu yaitu yang pertama kode menu, nama menu, dan juga harga menu, dengan kode menu merupakan primary key-nya. Lalu selanjutnya ada class diagram, di mana alur kelas diagram ini yaitu sama sebenarnya seperti ERD tadi. Jadi di setiap pelanggan dapat melibatkan banyak pesanan, lalu dalam pesanan akan dilakukan banyak pembayaran. Lalu pemesanan ini akan diinput ke dalam
detail pemesanan yang akan melibatkan banyak menu. Lalu dalam setiap pembayaran akan melibatkan banyak jurnal yang diinputkan ke dalam detail jurnal yang melibatkan banyak akun. Lalu di sini terdapat user yang akan mengelola semuanya. Jadi di sini user akan melakukan input ke dalam pelanggan, user akan melakukan input ke dalam pemesanan, user akan melakukan input ke dalam pembayaran, user akan melakukan input kepada jurnal, user akan melakukan input kepada menu, juga user akan melakukan input kepada akun. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini dalam sequence diagram menu ini terdapat aktor yaitu admin. Lalu ada boundary form menu yang digunakan untuk menunjukkan formnya. Lalu ada controller yaitu menu controller yang digunakan untuk memproses semuanya. Lalu di sini ada entitas menu yang digunakan sebagai tabelnya. Yang dilakukan pertama adalah membuka form, lalu nantinya dalam boundary form ini akan dilakukan show form atau menampilkan form. Lalu setelah form ditampilkan, akan dilakukan input KD menu. Lalu KD menu itu nantinya akan disimpan ke dalam data, diproses, lalu dimasukkan ke dalam tabel. Lalu di sini terdapat kondisi yang menggunakan frame, di mana di sini KD menu lebih dari 0 adalah untuk menentukan apakah KD menu itu sudah ada atau tidak. Apabila tabel menu tidak ada, sudah ada atau terjadi kesalahan dalam penginputan KD menu itu akan ditampilkan pesan tampil KD menu tidak tersedia. Lalu apabila ada, maka akan dimasukkan perintah set KD menu lalu get KD menu. Selanjutnya juga akan dilakukan ke dalam field lainnya, yaitu input nama menu, lalu nama menunya akan disimpan ke dalam data, lalu akan dimasukkan ke dalam tabel, begitu juga input harga, lalu akan disimpan ke dalam data harga tersebut dan akan dimasukkan ke dalam tabel. Lalu ada pilihan simpan maupun batal, dan juga di sini ada pilihan untuk cari, ubah, tambah, keluar untuk tampilan programnya nanti. Lalu selanjutnya ada user interface yang dimana ini merupakan tampilan dari form yang akan dilakukan nantinya. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada deployment diagram, di mana di sini terdapat node main yang memiliki komponen Active Control WPHP yang memiliki asosiasi dengan node database yang memiliki komponen DBMS MySQL, juga komponen database penjualan. Lalu node main juga memiliki asosiasi dengan node device yang memiliki komponen application, yaitu program sistem penjualan makanan dan juga minuman. Selanjutnya di sini ada user interface dari form menu produk, yang dimana ini merupakan tampilan dari program dari susunan diagram yang tadi sudah dijelaskan, lalu dimasukkan ke dalam bentuk program yang akan ditampilkan dalam webnya nanti. Yang dimana di sini terdapat data masternya, data transaksi, ID-nya, nama produk, juga harga, lalu terdapat menu-menu yang tadi terdapat dalam sequence diagram, yaitu tambah, simpan, batal, ubah, hapus, lalu keluar. Selanjutnya terdapat deployment diagram,
di mana yang pertama terdapat node main yang memiliki komponen web PHP, di mana node main ini memiliki asosiasi dengan node database yang memiliki komponen DBMS MySQL dan juga database penjualan. Lalu node main ini juga memiliki asosiasi dengan node main device yang memiliki komponen application, yaitu program sistem penjualan makanan dan minuman. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama itu code generation. Jadi ini merupakan tampilan kode script dari data menu, dan ini merupakan tampilan dari data menu pada localhost-nya. Untuk lebih jelas, saya akan menjelaskannya langsung pada Visual Studio Code dan juga merunningnya langsung pada localhost. Yang pertama yaitu membuat file views dengan nama menu blade, lalu memasukkan kode script sebagai berikut ini. Di sini kita memasukkan fieldnya yaitu kode menu, nama menu, harga. Lalu di sini kita membuat panggilan untuk kode menu, kita menggunakan type text, untuk nama menu menggunakan type text, lalu untuk harga menggunakan type number karena itu akan berbentuk angka nantinya. Lalu setelah itu kita membuka file model yang sudah dibuat yaitu menu.php. Di sini gunanya untuk memprotek tabel menu itu. Lalu kita membuat controller controller menu. Di controller menu ini terdapat fungsi dan tujuannya masing-masing. Yang pertama itu ada create untuk membuat tampilan menunya. Lalu ada public function store request untuk melakukan tambah pada tampilan menu nanti. Lalu ada edit untuk mengedit apabila terjadi kesalahan pemasukan data, kita bisa mengeditnya dengan memasukkan script seperti ini. Lalu yang terakhir ada public function destroy, ini fungsinya untuk menghapus data menu yang sekiranya tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya untuk menampilkan data menu pada localhost-nya, kita membuka file layout blade, lalu mengganti tampilan ini menjadi master menu, lalu mendapatkan kode root menu index agar nanti tampilannya muncul di localhost. Apabila kita tidak mengetikkan kode ini, tampilannya tidak akan muncul. Lalu tidak lupa juga menambahkan root-nya pada web PHP, yaitu root untuk menampilkan, root untuk menghapus, dan juga root untuk. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan data menu pada localhost-nya, dan ini merupakan tampilan awal Laravel. Lalu kita akan melakukan login. Dan ini merupakan tampilan login dari project rumah makan dapur Laravel ini ke Nari yang sudah dibuat oleh teman kami. Lalu kita akan melakukan login sebagai admin.
Lalu ini merupakan tampilan home dari web rumah makan Dapur Mang Ratnari. Lalu kita akan membuka data master yang sudah dijelaskan tadi skripnya, yaitu data master menu. Tampilannya seperti ini, lalu kita akan mencoba menambahkan data menu, yaitu nomor kodenya MN03, nama menunya jus jeruk, lalu harganya kita taruh 10.000. Lalu kita simpan. Setelah disimpan akan tertambah di sini ada menu ketiganya, yaitu jus jeruk. Lalu apabila kita ingin mengeditnya, kita tinggal ketik edit. Misalnya kita akan mengedit menu yang keduanya. Kita edit. Lalu kita edit keadaan menunya, misalkan menjadi menu 04. Lalu kita ketik update. Lalu ini merupakan tampilan setelah diupdate, yang dimana tadi kode menunya adalah MN02 akan terubah menjadi MN04. Lalu apabila kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik hapus, lalu akan muncul pesan, apakah Anda yakin akan menghapus data? Klik OK. Maka setelah itu data akan terhapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Ainunisa dengan NIM 1119061. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan lanjut ke black box testing. Black box testing dari halaman login. Di sini ada gambarannya seperti email address dan password. Dan lanjut lagi kita ke skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulannya. Dimana di nomor 1 itu ada email dan password, tidak diisi atau langsung klik tombol submit. Maka test case-nya itu email kosong, passwordnya kosong, dan hasil yang diharapkannya itu sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan maaf, email dan password Anda salah, dan hasil pengujiannya itu sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Dan di nomor 2 itu ada mengetikkan email dan password, tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol submit. Dan di sini test case-nya itu ada email dengan alamat email itu admin@gmail.com dengan passwordnya kosong. Hasil yang diharapkannya itu ada sistem akan menolak akses masuk dan menampilkan pesan maaf, email dan password Anda salah, dengan hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya itu valid. Dan di nomor 3 itu ada mengetikkan salah satu kondisi di mana salah pada email atau password. Kemudian klik tombol submit. Dan di sini test case-nya itu ada email salah dan passwordnya benar. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan menolak akses, akan kembali diarahkan ke halaman login dan menampilkan pesan maaf, email dan password Anda salah, dengan hasil pengujiannya itu sesuai harapan dengan kesimpulannya itu valid. Dan nomor 4, mengetikkan email dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol submit dengan email benar dan passwordnya benar di test case-nya. Dan kemudian hasil yang diharapkannya itu sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan pesan
pesan Anda berhasil login. Di sini hasil pengujiannya itu sesuai harapan dengan kesimpulannya juga valid. Dan di sini selanjutnya ada gambaran tentang black box testing dari transaksi penjualan seperti ini. Ada input nomor order, ada input tanggal transaksi dan input total. Dan skenario pengujiannya itu nomor 1 transaksi penjualan. Test case-nya itu klik transaksi penjualan, dan hasil yang diharapkannya itu sistem akan menerima akses admin dan menampilkan halaman transaksi penjualan. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Dan nomor 2 itu tidak mengisikan seluruh kolom pada from transaksi penjualan dan from tambah barang, kemudian klik tombol simpan. Dengan test case-nya itu tanggal transaksi kosong, totalnya juga kosong. Hasil yang akan diharapkan itu sistem pastinya akan menolak akses dan menampilkan pesan tanggal transaksi tidak boleh kosong. Dan begitu pula pada kolom yang lainnya, pesan yang keluar akan menyesuaikan dengan kolom yang tidak diisi. Dengan hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya itu valid. Dan nomor 3 itu mengisikan tanggal transaksi tetapi total tidak diisi, kemudian klik tombol simpan pemesanan. Tanggal transaksinya itu di test case itu tanggal transaksinya 13.06 dan 2021. Dan totalnya itu kosong. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan total tidak boleh kosong. Hasil pengujiannya itu sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Dan nomor 4 mengisikan semua kolom sesuai yang dimaksud, kemudian klik tombol simpan pesanan. Dengan test case itu tanggal transaksi benar dan totalnya itu benar, sistem akan menerima akses transaksi penjualan dan akan menampilkan pesan Anda berhasil melakukan transaksi. Dan hasil pengujiannya itu sesuai harapan dengan kesimpulannya juga valid. Dan di sini ada kesimpulan dari hasil observasi dan analisa penjualan rumah makan Dapur Muara Kenari. Maka penulisan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Itu ada nomor 1, pada rumah makan Dapur Muara Kenari sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun software yang digunakan hanya Microsoft Excel sehingga masih banyak permasalahan dalam mendata penjualan dan juga laporan. Dan nomor 2 ini ada proses penjualan dilakukan dengan berurut, mulai dari pelanggan memesan makanan dan minuman kepada pegawai, lalu pegawai memberi kertas pesanan kepada bagian dapur. Setelah makanan dan minuman jadi, pegawai akan memberikan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan harus melakukan transaksi ke bagian kasir dengan memberikan struk pembayarannya. Dan proses pencatatan di nomor 3 itu seluruh transaksi penjualan secara tunai dilakukan oleh bagian kasir dengan catatan yang digunakan sebagai bukti adalah nota pesanan dan struk pembelian. Nomor 4, setelah manajer menerima seluruh catatan transaksi penjualan dari jurnal yang dilakukan oleh bagian kasir, maka manajer melakukan pengecekan dan membuat laporan keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada pimpinan atau pemilik toko. Dan di sini ada saran dari penyusun ajukan demi pengembangan sistem informasi akuntansi rumah makan Dapur Muara Kenari tersebut di masa mendatang adalah nomor 1, sebaiknya sistem atau software kedepannya bisa dilengkapi dengan fitur pembuatan laporan, baik laporan penjualan harian, bulanan, dan sebagainya, agar lebih mudah dalam pendataan dan meminimalisir kesalahan penginputan kembali. Pengembangan sistem informasi yang kedua, pengembangan sistem informasi akuntansi harus terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi yang akan mendatang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika kurang jelas atau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.